Penyamaran. Bangkitlah. Ini bukan tempatnya untuk menunjukkan status kita. Tangan lelaki itu dicekal oleh lawan bicaranya. Maafkan aku, Yang Mulia. Apakah gerangan yang membuatmu datang ke sini? Bagaimana kabar berita Padepokan Tinggi Panular di Lubuk Rukam? Engkau memang telah lama meninggalkan rumah. Jadi tidak tahu perkembangan Padepokan. Semua murid dalam keadaan baik. Ayo, ikutlah aku kita pulang. Ajakan itu ditanggapinya dengan bimbang. Raut wajah prajurit telik sandi itu berubah-ubah. Tetapi sesaat kemudian ia menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Baik, Yang Mulia, kita pulang sekarangkah? Mengingat besok ada acara besar di Palembang, akankah kita melewatinya? Aku melihat raut keraguan di wajahmu. Aku tahu apa yang tengah engkau kerjakan. Ampunkan aku Yang Mulia Pangeran Arya Mataram. Tidak ada niatku untuk membangkang perintahmu. Jika hari ini aku meninggalkan rumah, hal itu semata-mata karena tugasku sebagai prajurit Demak memanggil. Aku terikat sabda Pandita Ratu, Yang Mulia, ujarnya sambil menunduk lesu. Jangan ajari aku dengan ujar-ujar itu. Aku lebih tahu darimu. Hardik Pangeran Arya Mataram. Suaranya meninggi. Terlihat sekali jika ia kali ini marah besar dengan abdi setia itu. Hukumlah aku seberat-beratnya, Yang Mulia. Tetapi apakah jalan yang kutempuh ini salah jika aku diperintahkan terah keturunan Raja Demak? Adakah keturunan Raja Demak yang lebih memiliki otoritas untuk memberimu perintah selain aku? Ampunkan aku, Yang Mulia. Sabda Pandito Ratu itu adalah engkau Yang Mulia. Tak ada yang paling berhak memberi aku perintah selain dirimu. Tetapi jika engkau tidak memberi perintah, maka keturunan Raja Demak lainnya dapat menurunkan sabda Pandito Ratunya terhadapku. Baik, jika itu maumu, kita urung pulang ke Lubuk Rukam. Hari ini aku tetapkan sabdaku kepadamu, belalah keraton Palembang. Semua tindakan yang telah engkau lakukan untuk mencelakakan Palembang harus engkau tebus dengan menggagalkannya. Itulah sabda Pandito Ratu untukmu. Injih Yang Mulia, aku akan kerjakan tugas darimu. Lelaki itu kembali hendak bersujud, tetapi lagi-lagi tangannya dicekal oleh Pangeran Arya Mataram. Segeralah bertindak, kuperhatikan engkau baru saja menyusun rencana dengan musuh. Perbaikilah kesalahanmu. Setelah semua ini selesai, menghadaplah kepadaku. Baik Yang Mulia, hamba nyuwun pamit. Matanya sempat sekilas menyelidik, tetapi ia kemudian mampu menyembunyikan wajahnya dengan menunduk. Prajurit telik sandi itu segera berlalu dari pandangan. Pangeran Arya Mataram menghembuskan nafas lega. Tak disangkanya tugas berat itu bisa diselesaikan dengan apik. Ia kemudian menempuh arah berlawanan. Baru sependidi, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan. Orang itu menghadang jalannya. Lelaki itu berpakaian mirip dengan Pangeran Arya Mataram, namun memunggunginya. Hei, sobat, siapakah gerangan dirimu yang mengganggu jalanku? Pangeran Arya Mataram bertanya halus. Pertanyaanku sama denganmu. Siapakah engkau yang menyamar sebagai diriku? Orang itu masih memunggunginya. Sontak lelaki yang terhadang jalannya pucat. Ia telah ketahuan. Maafkan aku Yang Mulia. Aku menyamar sebagai dirimu karena keadaan sangat genting. Kau pikir abdi setiaku itu tidak tahu penyamaranmu? Aku berpikiran seperti itu Yang Mulia. Engkau memang masihlah anak-anak yang belum tahu dalamnya laut dan tingginya gunung. Orang itu adalah abdi setiaku yang selama ini bertugas menyusup ke wilayah musuh. Menyamar dan bertukar peran sebagai orang lain adalah keahliannya. Dengan kemampuanmu menyamar seperti ini, bagaimana engkau punya kesombongan untuk menipunya? Maafkan aku, Eyang. Aku hanya mengikuti perintah kakek belingis, ujarnya terbata-bata. Di mana sekarang gurumu yang dablek itu? Lelaki yang menghadang Pangeran Arya Mataram palsu membalikkan badannya. Dandanan dan wajah keduanya nyaris sama. Dia ada di sekitar sini mengintai, Eyang. Memang kalian guru dan murid ini susah sekali diatur. Cepat panggil gurumu itu. Suara Pangeran Arya Mataram terdengar mentereng. Suaranya itu adalah salah satu keistimewaan Pangeran Arya Mataram yang mudah dikenali. Kakek guru, aku ketahuan. Tiba-tiba melesat sebuah bayangan menyambar tubuh Pangeran Arya Mataram palsu. Bayangan itu membawanya pergi ke arah tenggelamnya matahari. Melihat orang yang dihadangnya melarikan diri, Pangeran Arya Mataram mengejar mereka. 3 bayangan melesat cepat sehingga sulit dilihat oleh mata orang awam. Tepat di sebelah barat Sungai Musi yang ditumbuhi pohon rengas, 3 bayangan itu berhenti. Mengapa engkau melarikan diri, belingis? Mau ya kupukul pantatmu? Jangan, Pangeran.
Biar aku yang mewakilimu memukul pantat Raden Gatra. Hei bocah kecil nakal, tunjukkan wajah aslimu. Biar kupukul pantatmu. Kakek belingis menghardik Pangeran Arya Mataram palsu. Rupanya orang yang menyamar itu adalah Raden Gatra yang nakal. Rusak sudah semua rencana yang telah kususun. Kalian berdua ini selalu membuat masalah. Pangeran Arya Mataram mendengus kesal. Hehehehe, mana pernah yang mulia Pangeran Arya Mataram mendengus seperti itu. Kalian guru dan murid ini memang tolol bisa ditipu dengan orang. Hei Pangeran Arya Mataram palsu, siapa dirimu? Di tempat itu tiba-tiba muncul nenek berkebaya. Meskipun ia tertawa cekikikan, tetapi bibirnya membentuk seringai yang menyeramkan. Aduh, kali ini aku yang ketahuan. Orang yang menyamar sebagai Pangeran Arya Mataram bergumam sendiri. Jangan engkau menyerangku, Nyai Derimas. Ini aku Raden Sabtu. Orang yang ternyata Raden Sabtu itu menanggalkan penyamarannya. Ia langsung menjurah hormat kepada nenek yang mengenakan kebaya. Kalian ini sungguh tak berpikiran panjang. Jika aku saja bisa mengenali kalian palsu, apalagi prajurit Telik Sandi yang telah lama mengabdi kepada Pangeran Arya Mataram. Dengan munculnya tuannya yang palsu ini, pastilah ia berhati-hati menampakkan diri. Akan sangat sulit bagi kita menemukannya saat ini. Maafkan aku, Nyai. Berbagai permasalahan yang terjadi menjelang adu tanding ini membuat kami kehilangan cara untuk menanganinya. Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan persoalan prajurit Telik Sandi yang membelot itu, hanyalah ayahanda Pangeran Arya Mataram. Apakah kalian sudah mengirim orang untuk menyusul beliau? Sudah, Nyai. Tetapi orang itu hingga kini juga belum kembali. Weleh, tak kusangka urusan kita jadi kapiran seperti ini. Kita hanya punya waktu hingga tengah malam nanti. Semoga saja Pangeran Arya Mataram telah tiba di Palembang sebelum tengah malam. Penasehat kerajaan telah menyebar Telik Sandinya untuk mengetahui keadaan serta orang-orang yang masuk dan keluar Palembang. Jika terjadi apa-apa, aku akan mencari kalian di penginapan Mandau. Mengingat banyak hal aneh yang terjadi di penginapan itu, saranku agar kalian jangan menyentuh apapun termasuk makanan yang disuguhkan di sana. Kami tidak takut diracun. Ada penawar racun yang hidup bersama kami, Raden Gatra. Mana ada orang yang mampu meracuni kami. Tiba-tiba kakek belingis memotong pembicaraan dengan sombongnya. Berhentilah engkau orang tua ikut campur urusan penting seperti ini. Sekarang bukan tempatnya untuk menyombong. Ikuti saja saran dari Raden Sabtu. Baiklah Raden, kami guru dan murid mohon izin kembali ke penginapan. Ya, Nyai. Salam hormatku untuk kalian semua. Raden Sabtu mengempos badannya meninggalkan guru dan murid tersebut. Mereka berpisah dengan meninggalkan persoalan yang belum ada jawabannya. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh kawan lama itu? Sebagai seorang Telik Sandi yang berpengalaman, tentunya siasat yang disusunnya sangat berbahaya dan sulit ditebak. Di waktu yang hampir bersamaan, nampak prajurit Telik Sandi menyusup ke halaman belakang bangunan yang mirip sebuah gudang. Ada sebuah pintu kecil dari kayu yang tidak terkunci. Orang itu membuka pintu dengan cara mendorongnya perlahan. Krit, terdengar bunyi engsel pintu yang berkarat karena didorong paksa dari luar. Hei prajurit Telik Sandi, aku tahu engkau baru saja mendapat titah dari majikanmu. Murid-muridku, tangkap orang itu. Baru saja ia menjejakkan kakinya di dalam, terdengar hardikan disusul serangan orang-orang bersorban. Apa yang terjadi pada orang yang disebut-sebut sebagai kawan lama itu? Bagaimana kelanjutan kisah ini? Tonton terus video ini.